Pelindung tampan. Jika sahabat menyukai cerita ini jangan lupa like, komen dan share. Terima kasih. 2547-2549 Bab 2547 Physical Will. Landon Sen kagum, tuannya tidak sesederhana yang dia kira. Mendengar apa yang dikatakan Sutian Siejun, Landon Sen menghela nafas lega. Sebenarnya, hal yang tidak ingin dilihatnya adalah dia berbalik melawan Yun Henzi. Untuk semua hal, tunggu saja kamu untuk kembali ke Nanyuan untuk menemukan Yun Henzi untuk bertanya dengan jelas. Pintu masuk dunia iblis kuno ke dunia roh kuno ada di tar tenggelam lembah di perbatasan utara dunia iblis. Setelah memasuki bagian lintas batas dunia, kamu akan pergi jauh ke selatan. Itu bisa langsung diteleport ke gurun besar dunia roh kuno. Kata Raja Jahat yang menakutkan itu dengan tenang. Terima kasih, Senior Sutian atas saran Anda. Landon Sen ingat nama tempat yang dikatakan oleh Raja Jahat Sutian di dalam hatinya. Masih ada beberapa hal yang seharusnya dikatakan oleh tuanmu, omong-omong aku berkata kepadamu. Kamu sudah memiliki 3 garis keturunan roh sejati di tubuhmu, dan tubuh fisikmu telah mencapai batas yang dapat kamu tahan. Jika kamu ingin menelan orang lain, roh yang sejati harus memperkuat tubuh fisiknya, jika tidak ada risiko kematian dengan meledak. Sutian Siejun mengingatkan. Landon Sen juga menemukan masalah dengan tubuh fisiknya, dengan kekuatan fisiknya saat ini, itu tidak cukup untuk menghidupi dirinya sendiri dan kemudian melahap roh-roh sejati lainnya. Sutian senior dapat menunjukkan jalan bagi generasi muda. Tanya Landon Sen. Meskipun beberapa harta surga, materi, dan bumi dapat meningkatkan kekuatan tubuh fisik, metode penguatan tubuh fisik dengan hanya mengandalkan pada surga, harta benda dan bumi memiliki hasil yang terbatas. Cara terbaik adalah dengan berlatih latihan tubuh lainnya. Anda ingin menyerap 9 roh sejati di tubuh Anda. Garis keturunan dan kekuatan fisik harus mencapai level 3 ranah teratas dari para pembudidaya penyempurnaan tubuh. Bukan itu yang bisa dilakukan oleh teknik penyempurnaan tubuh biasa. Setidaknya itu perlu mencapai level menumbuhkan keinginan fisik yang kuat. Kata Raja Jahat yang menakutkan berkata dengan wajah serius. Keinginan fisik. Landon Sen mengerutkan kening. Ya. Apa yang disebut kehendak fisik adalah kekuatan supernatural yang kuat yang dimiliki oleh para pembudidaya berbakat, mirip dengan kekuatan supernatural dari para pembudidaya Buddhist. Sangat sulit untuk menumbuhkan kehendak fisik, yang dapat dicapai tidak hanya dengan kerja keras. Ya, itu juga membutuhkan karakter dan pemahaman yang kuat. Sutian Siejun berkata dengan acuh tak acuh. Itu dia. Landon Sen sedikit mengangguk, dan Setian Siejun menjelaskan bahwa dia mengerti. Sebagai contoh, saudara lelakinya yang saleh, Seng Xiu, mengembangkan kekuatan magis di usia muda sekuat, yang mulia Tiger Fu, itu adalah kehendak fisik yang hebat. Seorang beku yang memupuk kehendak fisik, tubuh fisiknya akan kuat sampai tingkat yang luar biasa. Sebagai contoh, jika seorang kultivator yang terlambat menggunakan penghalusan tubuh sebagai sistem kultivasinya dapat menumbuhkan kehendak fisiknya, ia tidak akan dapat menyebabkan banyak kerusakan pada tubuh fisiknya bahkan dengan harta roh prasejarah yang paling hebat. Para beku penyempurnaan murni dari para beku Mahayana adalah sangat tirani, jauh melampaui pangkat yang sama. Tentu saja, ada sangat sedikit beku yang dapat mencapai keadaan ini, dan seluruh dunia roh kuno sangat sedikit. Di antara 10.000 pembudidaya, 1 atau 2 pembudidaya yang dapat mengikuti pelatihan fisik sudah sangat baik. Latihan fisik sangat sulit ditemukan, dan yang dapat ditemukan hanyalah sampah yang berpengaruh. Namun, Landon Sen ingat, Ananda Sutra, yang diberikan Suan Ying kepadanya. Sutra Ananda adalah penggosokan Xiansu. Suan Ying pernah mengatakan bahwa sutra ini sangat misterius, tampaknya merupakan mentalitas agama Buddha, dan juga mencakup mentalitas latihan fisik. Bahkan orang bijak Sueye tidak bisa menembus tulisan suci ini. Pada awalnya, dasar budidaya bayangan yang mendalam dihapuskan, dan semua pikiran saya kecewa. Saya tidak sengaja menyadari jejak kebenaran dari Sutra Ananda. Menghaluskan tubuh tanpa akar spiritual, ia secara ajaib mengembalikan basis budidaya dan menerobos Mahayana. Sekarang setelah penggosokan buku abadi yang mencatat Sutra Ananda ada di tangannya sendiri, Landon Sen tidak tertarik untuk membudidayakan Buddha sebelumnya, tetapi sekarang ia benar-benar dapat mencoba untuk mempraktikkan Sutra Ananda demi pelatihan tubuh. Menyempurnakan tubuh tidak berarti mengolah Buddha, Buddha dalam Ananda Sutra terpisah dari teknik-teknik memperbaiki tubuh. Meskipun agak berlebihan untuk mengumpulkan 9 garis keturunan roh sejati, Landon Sen harus mempertimbangkannya untuk masa depan. Terima kasih atas saran Anda, Senior Sutian. Landon Sen menggenggam tinjunya dan berterima kasih padanya. Sutian Siejun berkata, ini adalah pertama kalinya raja ini berbicara begitu banyak kepada seorang junior. Ini benar-benar buang-buang kata-kata. Jika Anda baik-baik saja, cepat pergi, jangan bergaul di depan raja ini. Iya. Landon Sen juga tidak ingin melecehkan Raja Jahat, jadi dia pergi dengan tinjunya. Saudaraku Sen, ayahku memiliki temperamen ini, jadi tahanlah begitu keras, Xie Ying berkata maaf. Tidak. Kali ini, berkat pertanyaan senior Sutian yang menjawab, aku sangat membantu.
Landon Sen berkata dengan emosi bahwa dia berutang budi kepada Kaisar Tianxi sehingga dia hanya bisa menemukan cara untuk mengembalikannya perlahan. Xie Ying tidak meminta isi pembicaraan di antara keduanya, dengan mengatakan, Saudara Sen, kekuatan Sungai Iblis untuk melewati langit akan beberapa bulan sebelum runtuh. Sebelum itu, kita tidak bisa pergi dari sini. Kita hanya bisa tinggal di sini untuk sementara waktu. Sini. Landon Sen mengangguk dan berkata, tidak apa-apa. Evil Shadow Brother, kamu baru saja menerobos Mahayana, dan kamu masih harus tegas satu atau dua. Keduanya berbicara sebentar, dan bayangan jahat kembali ke puncak Zhongshan untuk bermeditasi. Sutian Xiejun juga menutup matanya dan beristirahat di puncak Gunung Zhongshan. Landon Sen tidak ingin mengganggu mereka berdua, jadi dia meninggalkan gunung bersama Liu Yunmeng. Ketika mereka tiba di perut Zhongshan, mereka berdua menemukan ruang terbuka, menempatkan tempat tidur empuk dan duduk untuk beristirahat. Landon Sen telah pulih dari lukanya 7 atau 88, dan dia memberitahu Liu Yunmeng apa yang baru saja dia bicarakan dengan Soutian Xiejun. Hei, jujur saja, aku masih tidak bisa membayangkan bahwa Zhang Daoling akan menjadi orang seperti itu, Liu Yunmeng mengerutkan kening. Kata-kata senior Sutian hanya spekulasi. Saya tidak tahu apa situasi sebenarnya. Saya hanya bisa menghindari risiko dan ancaman sebanyak mungkin, kata Landon Sen serius. Dia selalu merasa bahwa tujuan Zhang Daoling tidak sesederhana dan langsung, tetapi kata-kata raja jahat menakutkan juga masuk akal. Liu Yunmeng bertanya, Landon Sen, apakah Anda benar-benar akan melihat Yun Hensi itu? Ya. Aku ingin memikirkan hal-hal ini terlalu banyak, kalau tidak aku akan kesulitan tidur dan makan. Selain itu, kultivasi tuanku Yun Hensi terjebak di puncak perselisihan, bahkan jika dia benar-benar jahat padaku, bahkan jika dia mengambil tindakan terhadapku, aku memiliki perlindungan diri. Kekuatan. Bahkan jika Anda tidak bisa menang, masih ada harapan untuk melarikan diri. Landon Sen menghela nafas. Tentu saja, dia berbicara tentang kasus terburuk. Sekarang dia telah menembus tahap akhir dari Fit, dan kekuatan kultivasinya telah melonjak. Selain itu, setelah tubuh abadi roh darah menelan darah Frost Chiron, kemampuan 9 roh darah transformasi sangat meningkat, dan sekarang Landon Sen memiliki kepercayaan diri untuk menangani semuanya. Hati-hati dalam segala hal. Liu Yunmeng bersandar di lengan Landon Sen, berdoa dengan tenang di dalam hatinya. Sayang sekali basis budidaya buih semacam ini tidak dapat membantu Landon Sen dengan cara apapun, dan Liu Yunmeng menjadi lebih tertekan dan lebih rendah. Seharusnya tidak terlambat. Bagaimanapun, kita harus memperbaiki jiwa kita, jadi mari kita mulai sekarang. Setelah berbicara, Landon Sen mengeluarkan kotak giok berisi tanah bawaan dan pot batu giok yang berisi cahaya sempurna dan air suci dari cincin penyimpanan. Gu Yue pernah memberitahu Landon Sen bahwa tanah bawaan dan air suci yang mendistribusikan cahaya ini harus menyatu satu sama lain dan dapat ditelan setelah dimurnikan. Menelan langsung dari tanah bawaan yang tidak dimurnikan dan air suci yang mendistribusikan cahaya akan memecah semangat tubuh biarawan itu, mulai dari amnesia ke demensia, dan paling buruk hingga mati. Sangat mudah untuk menggabungkan keduanya, bakar kedua bahan ini dengan api atribut yin yang kuat, tanah bawaan dan air suci yang mendistribusikan cahaya perlahan-lahan akan bergabung menjadi lumpur berwarna-warni, juga dikenal sebagai lumpur suci 7 warna. Pada saat itu, selama Anda mengambil lumpur ilahi yang berwarna-warni dan memperbaikinya, Anda dapat membiarkan lumpur ilahi melebur ke dalam jiwa ilahi Anda sendiri, memurnikan jiwa ilahi, dan pada saat yang sama dapat sangat meningkatkan jiwa ilahi biarawan itu. Bab 2548 Colorful ********************************* Membagi air ilahi adalah sejenis air yang berat, sangat istimewa, tidak akan menguap jika terjadi api mendung, dan akan meleleh ke tanah bawaan. Ada banyak nyala api dan bahkan nyala api dingin dalam kekuatan magis tubuh roh Sen Sen yang abadi, tetapi tidak ada nyala api atribut yin. Dalam keputusasaan, Landon Sen mengeluarkan mantra dan melepaskan api yin biasa, berulang kali membakar dua hal, tanah bawaan dan air suci yang mendistribusikan cahaya, dan menemukan bahwa itu tidak berguna. Mungkin nyalanya tidak cukup kuat, biarkan aku mencoba. Liu Yunmeng membuat jejak di kedua tangan, mencabut mantra yang disebut kutukan api tai yin darah, dan api yin berdarah tiba-tiba muncul di tangan batu giok yang halus itu. Liu Yunmeng menggunakan nyala darah super yin ini untuk berulang kali membakar tanah bawaan dan air suci, tapi itu masih lebih buruk. Meskipun tanah bawaan dan air suci yang mendistribusikan cahaya memiliki kecenderungan untuk berbaur satu sama lain, mereka selalu sulit untuk bergabung, apalagi menjadi lumpur ilahi yang berwarna-warni. Sepertinya masih tidak berhasil. Liu Yunmeng sedikit kesal, dan akhirnya memiliki kesempatan untuk tampil, tetapi dia masih tidak bisa membantu sedikit. Xietian Xiejun pasti bisa melepaskan Yin Huo yang kuat, tetapi Landon Sen malu untuk meminta Xietian Xiejun keluar karena masalah kecil ini. Jangan khawatir, aku punya cara lain. Landon Sen mengeluarkan 5 botol Black Dragon True Blood dari cincin penyimpanan. Dia telah mendapatkan sebotol Black Dragon True Blood dari Hexueji, dan 4 botol dari cincin penyimpanan Black Soul.
Sekarang dia memiliki 5 botol Black Dragon True Blood. Menelan semua darah sejati ini sudah cukup bagi Landen Sen untuk mendapatkan darah naga hitam. Naga hitam bukanlah roh yang sejati, dan tidak akan sangat meningkatkan beban pada tubuh fisiknya. Kekuatan supernatural kelahiran Heilong untuk menghancurkan dunia, Heian, adalah Yin Huo yang kuat. Landen Sen memejamkan mata dan beristirahat selama 2 hari. Setelah menjaga kondisi fisiknya pada tingkat yang lebih baik, dia menelan 5 botol Black Dragon True Blood. Apa? Mata Landen Sen membelah, merasakan darah naga hitam menelan di perutnya seperti api yang menyelimuti seluruh tubuhnya, dan tulang-tulang, meridian, dan bahkan anggota badan tampaknya dituangkan oleh lumpur panas yang meleleh, dan rasa sakitnya tak tertahankan. Sekarang, ia memiliki 9 garis keturunan hewan yang berbeda di tubuhnya, masing-masing adalah kera batu bermata emas, Lei Jing, Frost Chiron, Raja Iblis Eyet Bull Scarlet, kodok emas berwarna 5, elang langit 3 mata, kupu-kupu setan pantom, kupu-kupu setan siluman, kumbang kristal salju, serigala beku. Landen Sen harus mengganti garis keturunan di tubuhnya. Dia memilih membiarkan darah naga hitam menelan darah serigala beku. Rasa sakit yang dia alami kali ini tidak kurang dari sebelumnya. Naga hitam adalah binatang suci nomor 1, dan garis keturunannya jauh lebih kuat daripada binatang suci biasa. Kekuatan darah yang keras menghancurkan tubuhnya, dan banyak darah mengalir keluar dari pori-pori tubuh Landen Sen, dan tulang serta meridian semuanya runtuh. Sebelum tubuh akan runtuh, darah naga hitam akhirnya menelan darah serigala beku. Secara bertahap, pola kepala serigala putih di bahu Landen Sen secara bertahap menghilang, digantikan oleh pola naga hitam yang agung. Landen Sen berhasil mendapatkan darah naga hitam, dan energi yang besar dan tak tertandingi langsung menembus seluruh tubuh, meridian, tulang dan agunan, dan organ-organ. Tampaknya setiap bagian dari tubuh telah diperkuat dan sangat menyegarkan. Setelah melahap darah naga hitam, tingkat kultivasi Landen Sen secara tak terduga meningkat sedikit, dari tahap awal asli ke tahap akhir integrasi, ke tahap tengah dari tahap terakhir dari integrasi. Melihat napas Landen Sen yang sangat lemah, berlumuran darah, dan terluka secara internal, Liu Yunmeng merasa tertekan. Dia buru-buru membiarkan Landen Sen berbaring di sofa yang empuk dan menutup matanya untuk beristirahat, dan dengan hati-hati menyeka tubuhnya. Kali ini, tubuh fisik Landen Sen menderita cedera internal yang lebih serius daripada Frost Chiron yang melahap sebelumnya, dan setelah istirahat penuh selama 2 hari, ia benar-benar pulih. Xietian Xiejun benar, tubuh fisiknya telah mencapai batasnya, belum lagi melahap roh sejati, bahkan jika dia mengganti darah binatang roh Saint Reng yang lebih kuat, dia akan meledak dan mati. Sebelum tubuh fisiknya sangat kuat, Landen Sen tidak bisa terus menelan darah binatang alien. 2 hari kemudian, Landen Sen mulai memurnikan tanah bawaan dan air yang menyebar cahaya. Sekarang dia telah menguasai kekuatan alami dan supranatural naga hitam untuk menghancurkan api hitam, semuanya sesederhana seperti biasa. Landen Sen membentangkan telapak tangan kanannya, dan nyala api hitam legam melonjak di telapak tangannya, nyala api berisi kekuatan yang menakutkan, dan ruang itu terbakar. Dengan menggunakan api hitam dunia untuk membakar tanah energi bawaan dan air suci yang menyebar cahaya, kedua bahan itu dengan cepat bergabung menjadi satu. Tanah energi bawaan panas dan air suci yang membelah cahaya bercampur satu sama lain dan berubah menjadi lumpur suci berwarna-warni. Setelah memurnikan tanah liat yang penuh warna, Landen Sen dan Liu Yunmeng menelan tanah liat yang penuh warna. Setelah menelan lumpur ajaib yang berwarna-warni, Landen Sen dan Liu Yunmeng merasa sangat dingin dan segar. Lumpur ilahi yang berwarna-warni yang tertelan di perut masih perlu disempurnakan untuk menghaluskan jiwa. Landen Sen dan Liu Yunmeng mulai memperbaiki lumpur ilahi yang berwarna-warni dan membiarkannya menyatu ke seluruh tubuh. Hari demi hari, 2 bulan berlalu dalam sekejap mata. Keduanya benar-benar menyempurnakan 7 warna lumpur ilahi, dengan lapisan streamer berwarna-warni yang melekat di seluruh tubuh, jiwa ilahi disempurnakan, dan kekuatan jiwa ilahi meningkat lebih dari 10 kali. Landen Sen terpana oleh pengaruh lumpur ilahi yang berwarna-warni ini. Kekuatan kesadaran ilahinya sendiri sekarang sedikit lebih kuat daripada para biksu Mahayana awal yang biasa. Kekuatan cahaya pantom 5 warna juga telah mencapai tingkat tertentu, dan sekarang bahkan dapat digunakan untuk membunuh biksu beku yang terlambat terintegrasi sesuka hati. Karena lumpur ilahi yang berwarna-warni sepenuhnya terintegrasi ke dalam jiwa ilahi, peningkatan kekuatan jiwa ini bersifat permanen. 7 warna Senmu memiliki kemampuan seperti itu, yang benar-benar mengejutkan Landen Sen dan Liu Yunmeng. Tentu saja, hal yang paling penting adalah bahwa jiwa telah disempurnakan dan benar-benar terputus dari lampu jiwa natal yang tersisa di Fang Chunsan sebelumnya. Hilangkan bahaya yang tersembunyi. Tekanan pada mereka berdua tiba-tiba menjadi jauh lebih sedikit. Beberapa hari kemudian, kekuatan sungai setan Tongtian akhirnya benar-benar runtuh, dan ruang di puncak gunung Zhongshan mulai berputar dan bergejolak. Raja jahat yang menakutkan menghancurkan ruang ini dengan satu pedang, menembus celah besar di ruang angkasa. Kerumunan berkumpul di puncak gunung Zhongshan, siap untuk pergi dari sini. Saudaraku Sen, aku akan tinggal bersama ayahku di alam setan kuno untuk sementara waktu, dan sampai jumpa besok.
Xie Ying menggenggam tinjunya ke arah Landen Sen. Saudaraku berhati-hati, berkumpul lagi di masa depan. Landen Sen menggenggam tinjunya dengan suara yang dalam. Xie Ying sedikit mengangguk, dan kemudian mengikuti Sutian Xie Jun ke celah di ruang dan menghilang. Tepat ketika Landen Sen dan Liu Yunmeng hendak bergegas ke celah, seekor piton raksasa terbang dari timur dan berteriak, "Tuan! Piton raksasa ini bukan yang ada di jurang sebelumnya. Tuan, tolong selesaikan Star Soul Art untukku." Piton dengan cepat terbang ke sisi Landen Sen, memohon dengan pahit. Landen Sen hampir melupakan orang ini dan berkata, "Ya. Tapi, bisakah kamu meninggalkan istana Tongtian dengan selamat sekarang?" "Ya, Tuan, setelah kekuatan hukum Sungai Iblis Tongtian runtuh, kutukanku lenyap, dan aku akhirnya bisa meninggalkan tempat hantu ini." Ular sanca raksasa itu begitu bersemangat hingga berubah menjadi seorang pria parubaya yang mengenakan mantel hitam. "Oke, karena aku sudah berjanji sebelumnya, aku menerima begitu saja." Landen Sen mengulurkan tangannya dan memegang dahi pria kuat itu, membuka kunci teknik jiwa bintang untuknya. "Terima kasih, Guru, kamu benar-benar bintang keberuntunganku. Aku menyembunyikan beberapa hal dari guru sebelumnya, tetapi pada kenyataannya, aku masih memiliki banyak fragmen bintang merah orb, jadi aku akan memberikan semuanya kepada Master." Pria yang kuat itu cukup tersentuh, mengeluarkan tas kain dari tangannya dan menyerahkannya kepada Landen Sen. Landen Sen memandangi tas kain itu, matanya bersinar, dan ada ribuan manik-manik bintang merah di dalam tas kain itu. "Apakah kamu tidak mengatakan bahwa hanya ada 7? Apakah kamu berani bermain dengan saya?" Landen Sen melirik pria yang kuat, matanya gelap. "Guru, maafkan saya. Fragmen Red Star Orb adalah dasar untuk kelangsungan hidup keturunan saya. Bahkan jika Anda membunuh saya sebelumnya, saya akan merahasiakannya demi keturunan saya. Sekarang saya dapat meninggalkan Sungai Setan Tongtian, fragmen ini juga untuk saya. Jika itu tidak berguna, aku akan memberikan semuanya padamu. Aku berjanji ini semua adalah bagiannya." Pria yang kuat itu jatuh berlutut. Landen Sen melambaikan lengan bajunya dan mendesah, "Demi menyerahkan pecahan-pecahan itu, aku akan mengampunimu dan kamu bisa pergi." "Terima kasih Tuan." Pria berotot itu bersyukur, dan setelah mengetuk kepalanya beberapa kali, ia terbang keluar dari celah di ruang dan memeluk cahaya. Bab 2549 Back to the Ancient Spirit World. Landen Sen terdiam di permukaan, tapi dia sangat bersemangat. Dengan begitu banyak fragmen dari Red Star Orb, hampir setara dengan setengah dari Red Star Orb. Sebelum Xie Ying dan Xie Tian Xie Jun memberi mereka 2 orb bintang merah, ditambah fragmen yang setara dengan setengah dari orb bintang merah, mereka seharusnya memberi mereka garis darah naga lilin. Naga pemegang lilin adalah roh sejati teratas yang tidak kalah dengan naga emas 5 cakar, dan pentingnya mendapatkan garis keturunan naga pemegang lilin dapat dibayangkan. Namun, jika Landen Sen ingin terus menelan darah naga kandil, ia harus meningkatkan kekuatan tubuh fisiknya, dan itu bukan peningkatan sederhana. Tubuh fisiknya harus mengalami perubahan kualitatif untuk menahan darah roh yang sebenarnya. Soal mengolah sutra Ananda akan dibahas nanti. Landen Sen memasukkan tas kain berisi manik-manik bintang merah ke dalam cincin penyimpanan. Pada saat ini, Hei Penjara dan Hei Sueji terbang dari kejauhan. Teman kecil Landen Sen, akan ada periode kemudian. Hei Penjara menggenggam tinjunya. Landen Sen juga dengan sopan menggenggam tinjunya sebagai balasan, akan ada suatu periode nanti. Hei Sueji tampak dalam suasana hati yang jauh lebih tenang daripada sebelumnya. Dia melirik Landen Sen dan tiba-tiba berkata, "Nama keluarga adalah Sen, datang ke sini, gadis ini memiliki sesuatu untuk memberitahu Anda. Tidak bisakah kamu mengatakan sesuatu di sini?" Landen Sen mengerutkan kening, dan bergerak sedikit lebih dekat ke Hei Sueji. Tanpa diduga, Hei Sueji menarik kerah Landen Sen langsung dan menekan bibir merahnya. Landen Sen tertangkap basah, dan dia dicium oleh Hei Sueji. Di suatu tempat lembut dan menjulang tinggi, masih memegang dada Landen Sen. Wajah Hei Sueji memerah sampai ke akar telinganya, keterampilan berciumannya tersentak-sentak, tetapi gerakannya sangat mendominasi. "Hei, Sueji." Melihat pemandangan mendadak ini, penjara hitam itu segera tercengang. Hei Penjara hanya membujuk Hei Sueji, "Jika Anda memiliki kesan yang baik tentang Landen Sen, Anda sebaiknya mengungkapkannya sesegera mungkin, jika tidak keduanya tidak memiliki persimpangan setelahnya." Dia tidak berharap ekspresi Hei Sueji begitu radikal. "Kamu gila." Landen Sen terkejut, dan dengan cepat mendorong Hei Sueji. Hei Sueji terengah-engah, asteris naik dan turun, wajahnya yang cantik memerah karena malu, dia mengertakkan gigi dan berkata, "Apa? Kamu hanya diperbolehkan untuk menghina gadis ini, tetapi kamu tidak diperbolehkan menciummu dengan paksa." Meskipun dia tidak mau mengakuinya, Hei Sueji benar-benar naksir Landen Sen. Dia tidak mengungkapkan bahwa Hei Sueji benar-benar tidak mau, dan tidak bisa mengucapkan kata-katanya, jadi dia mencium Landen Sen secara langsung. Wajah Liu Yunmeng berubah menjadi hijau, dan dia sangat jengkel, dan berteriak, "Tidak tahu malu.
Kamu terus mengatakan bagaimana Landon Sen menghinamu. Aku pikir kamu seorang gangster, kan? Jadi apa? Jika kamu tidak setuju, ayo bertarung. Kata Hei Xueji ringan. Ayolah. Liu Yunmeng sangat marah. Dengan rambut perak dan tanpa angin, dia sudah melihat wanita ini sangat sedih. Oke, jangan membuat suara besar. Landon Sen buru-buru naik untuk bermain putaran, dan penjara hitam juga buru-buru menangkap Hei Xueji. Nama keluargaku adalah Sen. Meskipun aku sombong dan keras kepala, aku mencintaimu. Tidak peduli apa yang kamu pikirkan, jika kita masih memiliki kesempatan untuk bertemu, gadis ini akan membiarkanmu melihatmu lain kali. Mata Hei Xueji merah, dia meninggalkan kata-kata ini, dan kemudian bergegas ke celah di langit. Xueji, jangan bertindak sendiri. Penjara hitam buru-buru mengejarnya. Landon Sen tertegun, hampir bertanya-tanya apakah dia salah dengar, bahwa Hei Xueji akan menarik baginya. Menggelengkan kepalanya, Landon Sen terlalu malas untuk berpikir, dia menarik lengan Liu Yunmeng yang seputih salju dan berkata, ayo pergi juga. Baik. Liu Yunmeng merespons dan mencoba menenangkan emosi di dalam hatinya. Pokoknya, wanita Hei Xueji tidak punya harapan untuk melihat Landon Sen lagi. Keduanya bergegas ke celah di langit. Wow. Landon Sen dan Liu Yunmeng melewati celah di ruang angkasa dan tiba di laut berkabut. Matahari yang terik bersinar, udaranya jernih, dan perasaan Tuhan tidak lagi terhalang, dan ini adalah situasi yang sama sekali berbeda dari sungai iblis yang menjangkau langit yang gelap. Akhirnya keluar dari tempat hantu itu. Landon Sen menghirup udara segar dan menyegarkan. Setelah Liu Yunmeng terdiam beberapa saat, dia bertanya, Landon Sen, apa rencanamu? Landon Sen berpikir sejenak, dan berkata, pergi ke Brother Ouyang dulu, dan kemudian kembali ke dunia roh kuno bersama. Sebelum Tai sosok manusia nyata membiarkan dirinya kembali ke dunia roh kuno, ini mungkin merupakan sinyal. Hantu Tai pasti tahu bahwa dia sedang mencari harta karun yang ditinggalkannya, karena dia mengatakan bahwa masih ada kesempatan untuk bertemu lagi, maka dia sangat mungkin untuk melihat Tai di dunia roh kuno, mungkin itu adalah harta Tai. Tempat. Ditambah dengan runtuhnya sungai setan Tongtian, yang sekarang mengkonsolidasikan antarmuka dunia iblis kuno, Landon Sen selalu merasa tidak aman. Lebih baik kembali ke dunia roh kuno lebih awal. Landon Sen, apakah kamu tahu informasi tentang kunci terakhir dari gulungan rahasia surgawi? Liu Yunmeng bingsui cerdas, dan tentu saja dia bisa menebak bahwa alasan Landon Sen ingin Ouyang Changfeng kembali ke dunia roh kuno bersama-sama sangat mungkin melibatkan gulungan rahasia. Ya, aku telah mencari jiwa hitam sebelumnya dan mendapatkan beberapa informasi kunci. Kunci terakhir dari gulir gambar mesin surga ini adalah Xiao Guqin ini. Jiu Yiding berada di peringkat ke-10 di Tianlingbao, dan Sel Raja Roh memeringkat Tianlingbao. Bukan kebetulan bahwa Xiao Guqin berada di peringkat ke-12 di Tianlingbao. Secara kebetulan, jiwa hitam memperoleh Guqin ini dari reruntuhan dan mempelajari ritme dengan penuh konsentrasi. Selain piano, ia juga mendapat catatan tulisan tangan, yang mencatat hubungan dengan gua manusia nyata Tai. 5 harta roh surgawi adalah piano, tripod, meterai, cermin, dan batu. Landon Sen berkata dengan detail. Qin Ding Yin Jingxi. Kami hanya memiliki Qin Ding Yin sekarang, apa cermin dan batu? Liu Yunmeng bertanya dengan cemberut. Landon Sen menggelengkan kepalanya dan berkata, saya juga tidak tahu ini. Sayangnya, tulisan tangan telah dihancurkan oleh jiwa hitam, tetapi dalam memori jiwa hitam, piano dan tripod adalah hal yang paling penting. Jika tidak, dia tidak akan menghabiskan banyak waktu di tahun-tahun awal. Saya pergi ke dunia manusia untuk mencari 9 keraguan. Liu Yunmeng menggosok kepalanya, ini benar-benar merepotkan. Singkatnya, kita sudah cukup dengan Qin Ding Yin. Kita dapat membuka gulungan gambar Tianji dan melihat apa yang direkam pada slip giok. Itu tidak mudah. Kondisi untuk pengakuan si Yu Guqin tentang master terlalu keras. Meskipun aku bisa menguasai ritme, aku tidak bisa membuat piano ini mengenali master. Karena si Yu Guqin tidak bisa mengenali master, dia tidak bisa menggunakan kemampuannya untuk memecahkan larangan. Landon Sen jalan tertekan. Bukankah teman lamamu Vera bagus dalam ritme? Mengapa kamu tidak menemukannya untuk mencoba? Liu Yunmeng berkata dengan mulut melengkung. Landon Sen sedikit terdiam, apa teman lama itu? Tapi berbicara tentang itu, Vera memang sangat mungkin membiarkan si Yu Guqin mengenali tuannya. Liu Yunmeng membangunkan Landon Sen dengan satu kalimat, Vera adalah setengah iblis, dengan darah es kristal Phoenix. Jika dia naik ke dunia roh kuno, setengah kesempatannya ada di ras manusia, dan setengah lainnya ada di Sky Phoenix Rache. Landon Sen memberitahu Liu Yunmeng dugaan di dalam hatinya. Liu Yunmeng menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak mungkin bagi umat manusia untuk pergi lagi. Anda hanya dapat pergi ke suku Tianfeng di hutan kuno dunia roh kuno untuk mencarinya. Bab 2550 Back to the Great Wasteland. Klan Tianfeng adalah klan super kedua di dunia roh kuno. Ada banyak orang kuat, tetapi tidak ada persaingan di dunia.
Suku Tianfeng berada di persimpangan hutan kuno dan hutan sura di timur laut dunia roh kuno. Kedua benua itu telah mengumpulkan ras monster paling kuat di dunia roh kuno. Selain suku Tianfeng, ada juga suku Qingluan, suku Rubah Langit, suku Unicorn, suku Kura-Kura Suci, suku binatang buas kuno dan 10 ras teratas lainnya. Hutan kuno sangat misterius, dan beberapa biksu manusia masuk ke dalamnya. Landen Sen merenungkan bahwa baik suku Tianfeng maupun Tianhu ada di hutan kuno. Selain Vera, dia mungkin menemukan Seira. Dia tidak tahu apa yang terjadi dengan gadis itu. Memang perlu pergi ke sana. Sebelum ini, aku masih harus kembali ke tanah Nanyuan, kata Landen Sen dengan sungguh-sungguh. Liu Yunmeng sedikit mengangguk, ya, perburuan harta tidak terburu-buru. Apalagi, Zhang Daoling memberi Anda gulungan peta rahasia surgawi ini. Apa tujuan yang ia miliki masih belum diketahui. Landen Sen juga khawatir tentang ini. Sebelumnya, dia curiga bahwa Zhang Daoling mungkin ingin menggunakan dirinya sebagai bendera. Setelah dia menemukan harta tai orang yang nyata, Zhang Daoling akan keluar dan mengambil semua harta itu. Tapi Landen Sen selalu merasa bahwa Zhang Daoling tidak akan melakukan hal-hal yang membosankan seperti itu. Di matanya, Zhang Daoling memiliki temperamen yang terlepas dari dunia, dan dia adalah sebuah misteri. Belum terlambat, ayo pergi sekarang. Setelah berbicara, Landen Sen menggulung lengan bajunya. Bum bum bum. Bayangan pedang yang tak terhitung naik ke langit, merobek semua ruang di sekitarnya, dan merobek pusaran spasial besar di atas kepalanya. Karena pemahaman Landen Sen tentang domain pedang telah mendekati domain pedang setengah langkah, dia dapat mengandalkan kekuatan kuat dari domain pedang untuk merobek saluran ruang angkasa, dan telah mampu menguasai teknik teleportasi ruang yang tidak kalah dengan para biksu Mahayana. Landen Sen menggunakan batas teleportasi dari teknik teleportasi ruang angkasa sekali, dan hampir bisa menjangkau benua. Itu beberapa kali lebih kuat dari dava migrasi Suantian yang sebelumnya saya gunakan. Ini hanya cara untuk menggunakan kekuatan misterius dari alam yang sangat besar. Hati Liu Yunmeng terkejut, dan hanya dalam beberapa bulan, kekuatan Landen Sen mengalami peningkatan yang mengerikan, yang membuatnya merasa seperti mimpi. Saat ini, Landen Sen terlalu tinggi hatinya. Meskipun Liu Yunmeng bangga dengan suaminya, dia juga memiliki harga diri yang rendah, dan merasa bahwa kultivasinya sangat lemah. Landen Sen menarik Liu Yunmeng, yang dalam suasana hati yang rumit, ke pusaran ruang angkasa. Momen selanjutnya. Dengan desir, Landen Sen dan Liu Yunmeng dibuang oleh ruang dan muncul di langit di atas istana iblis surgawi di benua iblis yang jauh. Seperti hari ini, istana iblis telah menjadi berantakan, gunung-gunung dan hutan-hutan yang semula terlihat di mana-mana telah menjadi tandus, dan sejumlah kecil sisa-sisa spar bangunan terkadang terlihat. Setelah tsunami meletus di sungai Setan Tongtian, seluruh benua iblis tampaknya telah hancur. Landen Sen melemparkan mata roh Tianyingnya untuk memindai lingkungan dan menemukan bahwa tidak ada bayangan seorang biarawan. Para biksu di daratan meninggal karena tsunami atau ditelan oleh sungai Setan Tongtian. Lagi pula, para biarawan yang masih hidup dari sungai Setan Tongtian hanya sedikit, dan para biarawan yang masih hidup tidak akan berani tinggal di benua iblis lagi. Landen Sen ingat bahwa ada arai teleportasi kelas dunia di bawah Heavenly Demon Palace, dan itu juga satu-satunya arai teleportasi kelas dunia di seluruh Demon kontinen. Divine Sense memeriksa satu atau dua, dan menemukan bahwa susunan teleportasi kelas dunia masih utuh karena susunan pertahanannya yang kuat, dan Landen Sen tampak terkejut. Dia mengambil medali giok dari cincin penyimpanan, yang merupakan kartu jiwa natal yang ditinggalkan oleh Ouyang Changfeng. Landen Sen bisa merasakan posisi Ouyang Changfeng dengan kartu jiwa ini. Landen Sen segera menuangkan kekuatan spiritual ke dalam plat giok, menggunakan teknik rahasia, dan mulai merasakan posisi Ouyang Changfeng. Tidak lama kemudian, Landen Sen menemukan bahwa aura roh samar datang dari bagian utara benua iblis. Hei, ini aneh, mengapa aura roh Brother Ouyang begitu lemah? Landen Sen mengerutkan kening, seperti biasa, aura roh Ouyang Changfeng seharusnya tidak begitu lemah. Ada apa dengan Landen Sen? Liu Yunmeng bertanya dengan rasa ingin tahu. Saudara Ouyang mungkin ada sesuatu yang salah, ayo kita periksa sekarang. Wajah Landen Sen serius, dan dia segera menggunakan teknik evakuasi bumi untuk membersihkan jalan yang menuju ke tanah. Keduanya tiba di depan formasi teleportasi kelas dunia bawah tanah, dan formasi teleportasi diselimuti oleh lapisan larangan bertahan yang sangat dingin. Larangan pertahanan ini sepertinya merupakan tulisan tangan dari Frost Chiron. Rusak. Ujung jari Landen Sen bergerak maju, dan bayangan pedang yang tak terhitung merobek-robek ruang dan berubah menjadi pusaran bayangan pedang besar, menghantam topeng putih. Ledakan. Raungan memekakkan telinga datang, dan Jian Ying Maelstrom melanggar larangan defensif. Landen Sen mengeluarkan sejumlah besar batu langit besar dan menempatkannya di susunan teleportasi, dan mulai menyusup ke kekuatan spiritual menuju pusat susunan teleportasi. Liu Yunmeng juga membantu. Berdengung. Segera, cahaya putih menyilaukan keluar dari susunan teleportasi, dan mereka berdua diselimuti oleh kekuatan teleportasi, dan mereka berteleportasi dalam sekejap.
Landen Sen dan Liu Yunmeng datang ke sebuah benua yang disebut Benua Suci Bulan di utara Benua Iblis. Benua ini jauh lebih besar dari Benua Iblis dan dapat dianggap sebagai lempeng benua berukuran sedang di alam iblis kuno. Keduanya tidak tinggal di Benua Bulan Suci, dan Landen Sen terus melacak semangat Ouyang Changfeng. Setelah menentukan posisi yang tepat, Landen Sen melakukan teknik teleportasi spasial dan datang ke kota terpencil di tepi daratan di tepi laut. Divine Sense memindai sekeliling dan tidak menemukan bayangan Ouyang Changfeng. Tidak ada pembudidaya abadi di kota, tetapi manusia dan prajurit tingkat rendah tinggal di daerah ini. Landen Sen mengikuti aura roh samar Ouyang Changfeng, dan menemukan bahwa aura roh dipancarkan dari pemilik keluarga besar di kota, yang mengejutkannya. Patriark keluarga besar itu adalah lelaki setengah baya yang baik hati yang sering membantu warga kota miskin. Patriark membawa kartu giok bersamanya, yang sebenarnya adalah kartu jiwa natal yang ditinggalkan oleh Ouyang Changfeng. Landen Sen menemukan Patriark Fana dan bertanya tentang medali giok. Melihat bahwa Landen Sen dan Liu Yunmeng telah datang kemana-mana, temperamen mereka luar biasa. Mengetahui bahwa mereka adalah pembudidaya legendaris, mereka menunjukkan ketulusan dan ketakutan. Dia segera membawa mereka ke rumah harta keluarga dan meninggalkan Ouyang Changfeng bersama mereka. Slip giok diserahkan kepada Landen Sen. Slip batu giok ditulis dalam karakter besar, Saudara Sen, jika Anda melihat slip batu giok ini, itu membuktikan bahwa Changfeng telah meninggalkan dunia iblis kuno. Changfeng memiliki satu hal yang harus pergi ke dunia roh kuno untuk mencari, dan begitu dia menemukan Changfeng, dia akan kembali. Semoga itu tidak akan menunda acara besar Saudara Sen. Setelah membaca teks pada slip giok, Landen Sen menghela nafas lega, dia pikir Ouyang Changfeng dalam bahaya sebelumnya, tapi sekarang sepertinya dia harus baik-baik saja. Alasan mengapa Ouyang Changfeng menyimpan slip giok adalah hanya untuk meninggalkan pesan untuk dirinya sendiri. Karena Ouyang Changfeng juga pergi ke dunia roh kuno, Landen Sen tidak khawatir. Untuk berjaga-jaga, Landen Sen juga meninggalkan slip giok untuk memberitahu Ouyang Changfeng bahwa ia telah pergi ke dunia roh kuno. Dia menyerahkan slip giok kepada kepala keluarga, dan memberikan beberapa pil untuk menguatkan tubuh. Landen Sen dan Liu Yunmeng pergi dengan kotau ke tuan rumah. Setelah setengah bulan, Landen Sen dan Liu Yunmeng melintasi hampir seluruh dunia iblis kuno, datang ke lembah Sen Star di bagian utara dunia iblis kuno, dan menemukan pintu masuk lintas batas. Keduanya memasuki pintu masuk lintas batas. Menurut Xie Tian Xie Jun mengatakan sebelumnya, mereka melakukan perjalanan sejauh mungkin ke selatan dalam pesawat ulang-alik, dan akhirnya teleport ke tanah kosong besar dari dunia roh kuno.